Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i, yang nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, adalah seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 767 Masehi di Gaza, Palestina, dan wafat pada tahun 820 Masehi di Mesir. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah satu pendiri mazhab fikih, mazhab hukum Islam yang dikenal dengan nama Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu figur intelektual terkemuka dalam sejarah Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam dan pemahaman agama. Mazhab Syafi'i tetap relevan dan diikuti oleh banyak orang di berbagai belahan dunia Muslim hingga saat ini. Sahabat Zia Family, mari kita ikuti kisah Imam Syafi'i yang telah banyak memberi syafaat bagi umat Islam. Tonton sampai habis agar tidak salah faham. Imam Syafi'i memiliki nama asli adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i berasal dari keturunan Arab Quraisy. Nasabnya terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Terlahir di kota Gaza, Palestina pada bulan Rajab 150 Hijrah. Dengan nasab yang terhubung ke Nabi Muhammad, maka jelas bahwa Imam Syafi'i adalah keturunan Arab dari suku Quraisy. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada bulan Rajab 150 Hijrah. Namun ada pula yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Askalan, sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 3 farsak dari Gaza. 1 farsak sama dengan 5.541 meter. Ada yang mengatakan, pada malam ia dilahirkan itu, Imam Abu Hanifah Imam Hanafi meninggal dunia akibat diracun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari Bani Abbasiyah saat Imam Hanafi berada dalam penjara. Ia dipenjara, disiksa dan dirotan karena tidak mau bekerja sama kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang zalim itu. Dia menolak tawaran untuk menjadi hakim kerajaannya. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Saat berumur 9 tahun, beliau menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik atau Mazhab Maliki selama 10 tahun. Ia memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat luar biasa, dibenarkan memberikan fatwa sendiri oleh gurunya pada usia 15 tahun saat mengajar di Masjidil Haram. Sebelum Imam Syafi'i dilahirkan, ibunya bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari perutnya, lalu naik ke langit, lalu bintang itu pecah, dan jatuh berserakan jatuh ke bumi. Cahaya dari bintang pecah yang jatuh itu menerangi seluruh muka bumi. Ibunya terkejut saat mengetahui suaminya juga mengalami mimpi yang sama, yaitu dia melihat ada sebuah bintang yang keluar dari perut istrinya. Imam Syafi'i adalah penentang praktek bid'ah. Dikatakannya, semua hal yang dilakukan melanggar Quran dan Sunnah atau ijma ulama adalah bid'ah yang keji dan sesat. Sedangkan setiap hal atau kebaikan yang tidak melanggar sedikit pun dari semua itu adalah bid'ah yang terpuji. Imam Syafi'i berpegang pada paham ahli sunnah wal jamaah, seperti juga 3 orang imam mazhab lainnya yang terkenal seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Paham ahli sunnah wal jamaah ini dicetuskan oleh ulama sebelum mereka, yaitu Syekh Abu Hasan Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Imam Syafi'i juga melarang taklid, baik taklid kepada dirinya sendiri ataupun kepada siapa saja. Beliau selalu berpesan, janganlah mereka-reka dalam hal agama memakai taklid saja pada kata maupun tindakan yang tidak disertai dengan keterangan ataupun alasan dari Quran dan hadis. Beliau juga berpesan, setiap hal yang saya katakan, padahal kata Rasulullah bertentangan dengan perkataan saya, Rasulullah itulah lebih utama harus dituruti. Banyak yang tidak mencatat nama mursyid, tarbiyah ruhani bagi Imam Asy-Syafi'i, karena hendak membantah pendapat-pendapat yang memisahkan ilmu fikih dengan tasawuf. Guru beliau dalam bidang ini adalah Syuban Ar-Rai dan Abu Hamzah As-Sufi. Untuk makluman, ketiga imam mujtahid punya mursyid dalam ilmu tarbiyah ruhani. Imam Abu Hanifah gurunya Imam Ja'far Shodiq,
Imam Malik juga gurunya Imam Musa Katsim dan Maruf al-Khurki, sedangkan untuk Imam Ahmad juga gurunya adalah Abu Hamzah as-Sufi dan Bisiru al-Hafi. Semua imam-imam agung dari keempat mazhab ada guru khusus mereka dalam tasawuf, hanya orang-orang yang bodoh saja menganggap tasawuf dan tarbiyah ruhani berasal dari Hindu-Buddha. Allahu alam. Antara pujian atau pandangan ulama-ulama lain kepada Imam Syafi'i adalah Imam Malik bekas gurunya pernah berkata, tidak ada lagi keturunan Quraisy yang lebih pandai dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal berkata, wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan seperti kesehatan bagi tubuh. Beliau juga berkata, saya belum paham tentang ilmu hadits kecuali setelah belajar dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad lagi, setiap anggota hadis yang memegang tinta adalah berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Imam Muhammad al-Hakam berkata, saya belum bertemu seorang yang lebih mengetahui, cerdik akalnya, lebih cerdas pikirannya, lebih cermat amalannya, lebih fasih lidahnya dari Imam Syafi'i. Beliau berkata lagi, saya belum bertemu seorang yang lebih mengetahui mengenai usul fikah selain dari Imam Syafi'i. Menyelusuri perjalanan hidup dan proses pembelajaran Imam Syafi'i sangat menarik sekali. Ayah beliau meninggal sewaktu Imam Syafi'i masih kecil. Ada riwayat yang mengatakan saat ia masih dalam kandungan ibunya. Gurunya yang pertama secara informal adalah ibunya sendiri. Ibunya mengajarkan dia mengenal huruf dan mengaji Al-Quran. Setelah berumur 9 tahun, ia sudah bisa menghafal Al-Quran. Bila ibunya membawa Imam Syafi'i untuk berguru dengan Imam Ismail Kustantani, seorang guru ilmu Al-Quran yang terkenal waktu itu, Imam Ismail awalnya menolak, karena Imam Syafi'i baru berusia 9 tahun, sedangkan dia hanya menerima seseorang menjadi muridnya setelah berumur 12 tahun. Namun setelah dia menguji hafalan dan ingatan Imam Syafi'i tentang Al-Quran, ia sangat tertarik dengan ingatan dan suara Imam Syafi'i yang merdu. Lalu beliau mengambil Imam Syafi'i menjadi muridnya. Apabila Imam Ismail ada urusan lain, Imam Syafi'i pun disuruh menggantikannya untuk mengajar di situ. Imam Syafi'i juga sangat meminati syair dan puisi. Ia pernah berguru dengan Mas'ab bin Zubair, seorang penyair terkenal. Dalam waktu 3 bulan saja, Imam Syafi'i mampu menghafal 10.000 merangkap syair Bani Husail. Pernah suatu kali Imam Syafi'i memasuki pertandingan syair atas desakan teman-temannya, lalu mengalahkan gurunya Mas'ab pula. Imam Syafi'i berguru pula dengan Imam Sufyan Ainiyah dalam ilmu hadis sehingga menjadi ahli dalam bidang hadis dan diberi kepercayaan oleh gurunya untuk mengajar menggantikannya saat beliau tidak ada. Setelah itu Imam Syafi'i berguru pula dengan Imam Muslim al-Zanji dalam bidang fikih pula. Akhirnya dia diakui oleh gurunya dan diizinkan mengajar serta memberikan fatwa pula. Namun Imam Syafi'i masih merasakan kurang ilmunya. Lalu dalam diam ia mulai membaca dan menghafal kitab Muwatta yang dikarang Imam Malik bin Anas pula. Imam Syafi'i juga pernah belajar ilmu perang dan memainkan senjata dengan gurunya yaitu Amiruddin, seorang bekas tentara. Selepas itu Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang pemanah yang handal. Imam Syafi'i pernah bepergian ke Madinah yang berlangsung selama 8 hari dengan naik unta sambil sempat menghatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali untuk menemukan dan berguru dengan Imam Malik yang saat itu menjabat mufti kota Madinah. Imam Syafi'i belajar dari Malik selama 8 bulan. Setelah itu Imam Syafi'i merantau pula ke Irak untuk belajar dengan anak murid Imam Hanafi, yaitu Imam Muhammad al-Hasan dan Imam Abu Yusuf. Beliau telah menghafal kitab Al-Awsat karangan Imam Hanafi dalam 3 hari saja. Hal ini telah mengejutkan kedua orang gurunya itu, karena biasanya murid-murid mereka yang lain membutuhkan waktu paling kurang 1 tahun untuk menghafalnya. Imam Syafi'i juga belajar ilmu firasat dengan Maulana Arif di Yaman. Di Yaman ia menikah dengan wanita bernama Hamidah dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Saat di Najran, Imam Syafi'i difitnah
oleh Gubernur As-Saud yaitu Gubernur Najran. Katanya Imam Syafi'i sedang menghasut rakyat untuk memusuhi dan menjatuhi pemerintah Bani Abbasiyah yang diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Akibat dari fitnah tersebut Imam Syafi'i dan anak muridnya ditangkap, tangan dan kaki mereka dirantai. Mereka juga dipaksa berjalan kaki dari Najran ke kota Kufah. Namun dengan izin Allah, Imam Syafi'i terlepas dari hukuman oleh khalifah, dan orang yang memfitnah mendapat hukuman yang setimpal. Di antara ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Imam Syafi'i, yang membuat hati dan jiwa raga Khalifah Harun ar-Rasyid terpesona adalah firman dari surah Al-Hujurat, ayat 6 yang berarti, "Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Itulah diantara liku-liku perjalanan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Banyak guru dan tempat beliau belajar yang tidak disebutkan di sini. Ia sangat mencintai ilmu. Pernah suatu masa Imam Malik memuji beliau dengan berkata, "Jika ada orang yang bahagia karena ilmunya, inilah orangnya." Sambil merujuk kepada Imam Syafi'i. Terkait dengan penggunaan ilmu pula Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Siapa yang mempelajari Quran, besar harga dirinya. Siapa yang mempelajari hadis, tinggi martabatnya. Siapa yang mempelajari bahasa, lembut hatinya. Siapa yang mempelajari ilmu hisab, tajam pandangannya. Dan siapa yang tidak memelihara dirinya, tidak berarti ilmunya." Karena kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap ilmu, jadi tidak heran jika Imam Syafi'i telah menulis 142 buah kitab selama hayatnya. Imam Syafi'i meninggal dunia setelah sholat Isya, malam Jumat, 28 Rajab, tahun 204 Hijrah, atau tahun 820 Masehi, di rumah Abdullah bin Hakam saat berumur 54 tahun di kota Mesir. Jenazahnya dikuburkan di kuburan Bani Zahara. Saat Abu Ali Al-Hasan menjadi Perdana Menteri Irak, ia memerintahkan kepala tentara Mesir, Badr bin Abdullah menggali dan memindahkan kuburan Imam Syafi'i ke Baghdad. Setelah digali mereka menemukan batu bata yang tersusun membentengi liang lahat Imam Syafi'i. Setelah mereka memecahkan batu bata itu, mereka terkejut karena tercium bau yang sangat harum. Dari dalam liang lahat itu, malah ada beberapa orang dari mereka yang pingsan. Saat hal ini diketahui oleh Perdana Menteri Irak itu, maka ia pun membatalkan niat untuk memindahkan kuburan itu. Pada tahun 608 Hijriah, sebuah kubah telah dibangun. Tidak lama kemudian sebuah masjid didirikan di situ, dengan nama Masjid Imam Syafi'i. Makam ulama ini terus dikunjungi orang sampai kini. Berikut kata-kata menarik Imam Syafi'i. 1. Menuntut ilmu untuk akhirat, niscaya akan sukses memperoleh jalan selamat dan lurus. Mumpung masih muda usia, manfaatkanlah supaya tidak menyesal di hari tua. 2. Marah adalah salah satu antara panah-panah setan yang mengandung racun. Jadi hindari marah, supaya kamu dapat mengalahkan setan dan bala tentaranya. 3. Hati adalah raja dalam diri. Jadi, lurus dan betulkan hati, agar kekaisaran pemerintah dirimu tegak di atas al-haq, yang tidak disertai oleh iringan-iringan pasukan kebatilan. Berikut ini adalah 10 wasiat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mengenai siapa saja yang ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, maka ia harus mengamalkan perkara-perkara ini. 1. Hak kewajiban kepada diri, yaitu dengan cara mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi percakapan, yakni percakapan yang sama sekali tidak bermanfaat, serta selalu ikhlas dan bersyukur dalam menerima rezeki yang ada. 2. Hak kewajiban kepada malaikat maut, yaitu dengan cara mengkodakan segala kewajibannya yang tertinggal, dengan memohon dan mendapatkan maaf dari orang yang telah kita dalimi, mempersiapkan diri, membuat persediaan untuk mati serta merasa bahwa diri kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hak kewajiban kepada kubur, yaitu dengan cara membuang tabiat kegemarannya dalam menabur fitnah,
Jangan suka kencing merata-rata, memperbanyak sholat tahajud serta selalu membantu orang-orang yang didalimi. 4. Hak kewajiban kepada munkar dan nakir, yaitu dengan cara tidak berdusta, janganlah berkata dusta, jujur, sering berkata benar, meninggalkan segala bentuk maksiat, serta memberi nasihat menasehati. 5. Hak kewajiban kepada mizan, yaitu dengan cara menahan sikap kemarahannya, perbanyaklah berzikir, zikrullah, selalu ikhlas dalam amalan-amalannya, serta sanggup menanggung berbagai kesusahan kesulitan. 6. Hak kewajiban kepada sirat, yaitu dengan cara membuang tabiat yang suka mengumpat, bersikap wara, senang dan suka membantu orang yang beriman, serta senang berjamaah, suka hidup dalam suasana berjamaah. 7. Hak kewajiban kepada penjaga neraka, malaikat Malik, yaitu dengan cara menangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sedekah, selalu berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua, ibu dan bapak, serta memperbaiki akhlaknya. 8. Hak kewajiban kepada penjaga surga, malaikat Ridwan, yaitu dengan cara ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. 9. Hak kewajiban kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara sering bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berlomba-lomba bersaing dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Hak kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengajak umat manusia menuju arah kebaikan, mencegah umat manusia dari hal kemungkaran, serta suka terhadap ketaatan atau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenci berbagai kemaksiatan. Sahabat Ziyah Family, insya Allah, jika kita mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan, diwasiatkan oleh Imam Syafi'i di atas, kita bisa menjadi salah satu orang yang dijanjikan surganya Allah di hari akhir nanti. Amin. Semoga kisah ini dapat bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi, sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.